warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan, limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Dan yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sinar matahari. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Abdul Karim Halim, MSI, selaku Kaprodi Pendidikan Masyarakat, dan yang saya hormati kepada Ibu Salati Asma Hasanah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta kepada audiens dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Putri Sinta Nuria Yusuf dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat semester 1. Saya di sini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang dengan berjudul Problematika Pendidikan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Kita semua tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa tersebut memiliki bahasa daerah. Untuk itu, keperluan berkomunikasi antar suku bangsa diperlukan bahasa perantaran atau lingua franca. Seminar Politik Bahasa Indonesia tahun 1975 telah dirumuskan kedudukannya dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau persatuan dan sebagai bahasa resmi yaitu negara. Dalam kedudukannya, dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi pertama sebagai kebangsaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Dan yang keempat, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bidang ilmu yang diajarkan sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah, sarana penalaran, dan berpikir kritis peserta didik. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan dan perkembangan, bahasa Indonesia saling bersinergi dengan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang secara otomatis akan memperoleh dampak pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi yang maju. Tetapi saat ini pembelajaran bahasa Indonesia memiliki problem, khususnya pekerjaan karakter mahasiswa, yaitu sikap terhadap bahasa Indonesia, kebingungan memasukkan pendidikan karakter di dalam pembelajaran, ketidakjelasan indikator penilaian karakter, pengaruh budaya asing yang kian semakin gencar karena perkembangan teknologi. Problem ini terkait dengan sikap bahasa. Mahasiswa dan mahasiswi kurang bergairah saat belajar bahasa Indonesia. Mereka merasa sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dibandingkan
Dengan pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Indonesia dianggap kurang elit. Seharusnya dosen memberikan teladan atau contoh yang baik pada mahasiswa dan mahasiswinya. Terutama bagi dosen bahasa Indonesia harus dapat mencontohkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran maupun dalam interaksi dengan mahasiswa dan mahasiswinya di luar mata kuliah. Pendidikan karakter siswa selama ini hanya berada pada tataran wacana. Problematika perkembangan teknologi informasi menjadi perubahan lingkungan sosial secara global yang mengubah tata nilai, norma, dan budaya suatu bangsa. Perubahan itu tidak dapat dikendalikan dan dibatasi. Dampak dari perubahan tersebut berpengaruh terhadap karakter siswa, nilai dan norma, serta budaya bangsa mulai luntur terkikis oleh nilai, norma, serta budaya asing. Untuk itu, bahasa Indonesia sangat penting bagi perguruan tinggi karena bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang memiliki porsi yang penting dalam perkuliahan. Tujuannya agar mahasiswa ini mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dipimpin dalam keterampilan berbahasa agar mampu memahami bahasa yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mereka. Lalu, apakah penting mata kuliah bahasa Indonesia ini diajarkan di perguruan tinggi? Jawabannya ya. Kenapa? Yang pertama, kita tinggal di Indonesia. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mempelajari bahasa kita sendiri. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dari negara Indonesia yang juga merupakan bahasa pemersatu bangsa, di mana memiliki berbagai bahasa daerah dan kebudayaan. Maka dari itu bahasa Indonesia ini sudah diajarkan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ketiga, karena di universitas setiap mahasiswanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, maka dari itu untuk berkomunikasi antar mahasiswa satu dengan mahasiswa lain pasti menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir, bahasa Indonesia juga dipakai sebagai paduan dalam penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Dalam pembuatan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, presentasi, dan lain-lain. Di dalam perguruan tinggi, kita akan sering membuat yang namanya karya tulis ilmiah ataupun laporan praktikum, sehingga dalam mata kuliah bahasa Indonesia, kita akan mempelajari dan memahami arti pentingnya kata bahasa dan juga ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, kesimpulannya, ternyata mata kuliah bahasa Indonesia sangat penting dan diadakan di perguruan tinggi di Indonesia karena secara tidak langsung kita juga telah melestarikan bahasa Indonesia tersebut. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan tentang problematika. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan tentang problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Jika ada kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.